Hai sobat pencinta catur, terima kasih sudah klik video ini. Dan kita akan bahas dari babak Armageddon Game, babak ke-9 dari turnamen Norway Chess 2024. Hikaru Nakamura, pecatur Amerika Serikat, berhadapan dengan Ding Liren, juara dunia catur dari Tiongkok saat ini. Dan boom 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 boom. Ya, saya mengawalinya dengan tertawa karena kemarin-kemarin kan Ding lagi dipertanyakan nih kemampuannya. Wah, ini pantas kan sih jadi juara dunia giveaway lah, segala macem lah. Atau jangan-jangan nih lagi menyembunyikan kemampuannya, Bang. Dan boom, kejutan terjadi di game ini. Apa kejutannya? Nonton terus sampai habis. Jangan lupa like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya nggak pernah terlambat dari konten terupdate dunia percaturan. Nah, kalau kalian mau jago main catur, ini adalah channel yang paling tepat, teman-teman. Nah teman-teman, kalau kalian mau support RL Chess juga, mau kasih donasi juga bisa ya. Linknya ada di detail video ini. Karena RL Chess terus berkomitmen dan masih menjadi sponsor utama dalam Liga Catur Junior DKI Jakarta bersama dengan Percasi Jakarta, yaitu namanya Liga Catur RL Chess, Jakarta Muda Chess Club. Yap, langsung saja teman-teman. Hikaru Nakamura tidak mampu menang di babak catur klasik, jadi pertandingan harus dilanjutkan ke babak Armageddon Game. Putih kuda F3, hitam D5, putih E3, hitam kuda F6, dan putih C4. Kemudian hitam mainkan langkah E6, putih kuda C3, dan hitam gajah ke petak E7. Ini merupakan English opening variasi Agincourt defense, teman-teman. Kemudian putih lanjutkan dengan jalan B3 dengan ide gajah Fianchetto keluar ke sayap. Kemudian hitam menjawab dengan langkah rokade pendek. Putih lanjutkan dengan G3 dan hitam C5. Putih gajah G2, hitam mendorong pion di petak center. Boom. Kemudian putih kuda A4, hitam kuda C6. Kenapa Ding Liren melakukan dorongan pion ke petak D4? Supaya mematikan kekuatan dari gajah yang niatnya mau diplot ke petak B2. Putih sikat pion D4, hitam sikat balik dengan pion, dan putih mengamankan raja. Kok bunyi? Nah, kemudian hitam lanjutkan dengan E5, ya, menopang kekuatan pada pion di petak D4. Putih D3 mencegah, ya, masa didiemin dua pion center ya kan? Langsung di stop dengan D3. Kemudian hitam H6 mencegah manuver kuda ke petak G5. Kemudian putih A3, hitam gantian mencegah dengan langkah A5. Tujuan putih mau B4, dicegah lagi. Jadi ini menarik ya, jual beli tekanan, teman-teman. Jadi lu mau begini gue sikat, lu mau begini gue tahan, gitu guys. Kemudian putih benteng E1 mengancam pion di petak E5. Ding gajah D6, putih H3, dan hitam gajah F5. Putih G4, gajah disimpan ke petak H7. Dan ini adalah cara terbaik kalau kalian mau mengembangkan gajah terang merespon pembukaan English opening yang dimainkan oleh putih. Ya, karena gajah ini sangat krusial banget fungsinya, yaitu menekan pion di petak D3, juga menjaga petak F5. Nah teman-teman, buat yang belum tahu, Armageddon Game itu putih waktunya 10 menit di awal ya. Kemudian hitam 7 menit tanpa tambahan bonus waktu. Nah karena Ding Liren waktunya lebih sedikit dong, nah berarti dia mendapatkan hak istimewa. Kalau game ini berakhir remis, maka hitam dianggap memenangkan pertandingan. Menang di babak Armageddon Game akan dapatkan 1,5 poin, yang kalah tetap dapat 1 poin. Makanya kalau mau menang di Norway Chess itu paling enak di babak catur klasik, karena dapat 3 poin langsung. Bagaimana putih melanjutkan serangan ini, teman-teman? Kira-kira kemana nih? Putih melanjutkan dengan dorong G5. Boom. Sikat pion, kemudian disikat pakai gajah. Kemudian hitam benteng E8. Nah, jadi tahu ya, fungsi pion ini tadi kan untuk mematikan kekuatan gajah yang idenya ke sini. Nah, gara-gara mau dimatiin, gajahnya jadi keluar ke sini deh. Nah, pemain top dunia selalu gitu. Kemudian putih lanjutkan dengan C5, hitam gajah C7 menjaga petak B6, putih kuda B2, manuver dilakukan dengan ide kuda ke petak C4 menekan pion E5. Hitam menjawab dengan menteri D7. Wow, membiarkan putih caplok kuda di petak F3 dan kemudian dimakan lagi. Walaupun double pawn, tapi dengan terbukanya jalur G, ini akan bahaya buat putih karena raja tinggal geser, benteng tinggal manuver ke petak G8. Sementara petak tengahnya jadi solid banget. Jadi jangan, wah itu double pawn tuh Pan. Nah, dan itulah yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura di game ini.
gajah makan kuda dilakukan dan dimakan lagi. Saya kira tadi dia akan milih langkah lain ya. Saya lupa nih partai Armageddon gamenya, dan ternyata dimakan nih. Jadi unik juga. Dan ini jelas unggul buat hitam lah. Kemudian putih kuda H4, hitam F5. Kenapa F5? Kayaknya menolak untuk ditukar dengan gajah E4 ya. F5 dimainkan, kemudian putih menteri H5 menekan, hitam raja G7, putih mainkan kuda C4, hitam gajah G6, putih mainkan kuda pukul gajah, sikat lagi dengan pion. Kemudian putih menteri F3, gajah beda warna, hitam benteng A ke petak D8, kemudian putih B4, sikat lagi pakai pion, dan kemudian sikat lagi pakai kuda. Putih bisa mengambil pion B7, tapi ada ancaman fork benteng dengan kuda C2 atau mengambil pion D3. Hikaru Nakamura mainkan langkah benteng A ke petak B1, hitam mainkan langkah kuda 6, dan putih menteri pukul pion B7. Boom, blunder. Harusnya langkah terbaik di sini adalah kuda B6 dengan tujuan mengganggu dulu. Kuda B6, kalau misalkan gak dimakan, menteri kabur, let's say ke petak F7, maka kuda 4 menjaga pion B7-nya soalnya udah pasti jatuh. Karena ada 3 perwira yang mengancam. Terus apa blundernya? Kalau misalkan benteng B7 bisa juga nggak sih bang? Bisa juga, tapi tetap salah. Jadi kenapa salah? Harusnya di sini putih tetap bisa menjaga pion C5 dan tetap bisa mendapatkan pion B7. Itu poinnya. Nah, tapi putih di sini lebih pilih menteri B7 dan hitam dapatkan pion C5, ya kelar ya. Masih unggul 1 pion, kemudian menteri A7, hitam mainkan kuda pukul pion D3, kemudian putih benteng ED1 dan hitam mainkan langkah E4. Padahal waktunya masih banyak Hikaru Nakamura loh. Putih kemudian mundur dengan menteri A2, Dingliren mainkan manuver kuda ke petak F4 supaya pion bisa maju terus. Kemudian putih benteng B7, hitam benteng E7. Putih menteri A7, hitam sederhanakan permainan, sikat gajah di petak G2, sikat lagi. Dan kalau kalian jadi Dingliren, apa langkah berikutnya yang kalian mainkan guys? Ya udahlah, angon meri. Angon bebek aja, ini mah tinggal kawal anak kita biar lulus jadi sarjana ya. Tinggal didorong aja pionnya, E3 dimainkan, boom. Kemudian kuda E5, Hikaru Nakamura mencoba triknya. Hitam masih ada jawaban menteri D5, kemudian putih kuda F3, dorong lagi pion E2, kemudian benteng E1, hitam benteng D ke petak D7, putih menteri A6 dan didorong pion D3. Hikaru Nakamura kalang kabut, dia mainkan benteng B2, kemudian hitam gajah E5, kemudian putih benteng B5, hitam menteri M4, putih benteng B6, dan kemudian F4 menjaga pion G6 karena ini masih mengancam. Kemudian putih mainkan benteng E6, hitam menteri F5, putih mainkan benteng C6, dan hitam mendorong pion D2. Belum nyerah juga, Hikaru mainkan benteng E2 dan promosi lagi, menteri pion di petak D1. Putih mainkan kuda E5, benteng E5, benar-benar kejam Dingliren, tidak memberikan apapun ya untuk dimakan gratis oleh Hikaru Nakamura, dan Hikaru Nakamura menyerah setelah langkah ini. Gimana menurut kalian game ini guys? Ya, kesalahan yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura tadi ya yang aku bilangin, ada gajah makan F6 itu ya untungin lah buat hitam ya. Di sini guys, gajah makan F6 ya, bukan langkah yang tepat. Harusnya langkahnya apa sih? Ya kalau kita lihat ada double pawn ya jangan dimakan dulu. Mungkin bisa manuver kuda ke petak H4. Walaupun hitam tetap unggul, tapi setidaknya ini masih lebih baik lah dengan adanya perwira yang mengancam juga pada petak F6 gitu. Nah, atau apakah ada kesalahan yang bisa diperbaiki di langkah sebelumnya? Nah, ini emang udah solid banget sih buat hitam ya. Nah, kemarin aku di Vietnam juga ada partai gayanya begini tapi kalah. Oke, makan dan ya ini praktis udah enak buat hitam ya. Gitu guys. Lagi-lagi karena sepasang gajahnya ini kuat nih. Dan ya, kemudian salah kalkulasi di sini ya. Nah, yang seharusnya di sini kuda B6 kemudian kuda A4. Nah, apapun itu menurut saya dengan gagalnya Hikaru Nakamura menang di babak catur klasik, itu kayaknya bikin Hikaru Nakamura terpukul deh. Soalnya dia memang pengen banget menang di babak catur klasik, dan dia memberikan komentar gini waktu lagi pertandingan ya, waktu dia lagi bermain melawan Dingliren. Dia bilang kalau misalkan remis ini adalah hasil yang buruk gitu yang didapatkan gitu. Pokoknya dia pengennya menang gitu. Nah, mungkin karena ngelihat kondisi dari Dingliren ya. Tapi Dingliren malah panas di sisa 1 babak terakhir. Aduh.
ini nih yang pengen kita lihat dari juara dunia catur Ding Liren ya. Tapi baru panas di sisa 2 babak terakhir guys. Nah nanti malam ini akan seru. Jadi klasemennya Magnus Carlsen dari 13,5 mendapat 1,5 16. Sementara Hikaru Nakamura dari 12,5 mendapat 1 saja, berarti 13,5 ya. Dia dari 13,5 sorry. Magnus Carlsen dari 14,5 dapat 1,5 jadi 16. Kemudian Hikaru Nakamura dari 13,5 ya, dapat 1 jadi 14,5. Nah, jarak 1,5 poin. Hikaru Nakamura akan melawan Prak, ini penting banget. Caruana melawan Magnus juga penting banget. Kira-kira siapa yang akan jadi juara? Jangan lupa nonton jam 22.00 waktu Indonesia Barat malam ini teman-teman. The final. Kira-kira siapa juaranya? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ding nih bos, udah balik nih.